Malam hari ini kita akan bicara tentang indahnya rencana Tuhan. Kita sering punya rencana-rencana, ya. Saya besok mau liburan. Kalau liburan itu butuh sangu, butuh bekal, butuh pengeluaran yang mungkin cukup besar kalau liburannya lama dan jauh. Saya punya rencana di tahun 2024 itu akan menambah usaha. Saya ada rencana merantau di tahun 2024. Ada rencana apa saja? Kita kan merencanakan itu. Apakah tidak boleh kita merencanakan? Boleh kita merencanakan, tetapi jangan lupa indahnya rencana Tuhan. Ini juga solusi hidup. Penting kita mengetahui indahnya rencana Tuhan. Supaya kita tidak terkotak. Kita tidak menjadi sempit, terkurung oleh rencana kita sendiri. Jadi hidup ini menderita. Kita ini menderita karena kita dikurung oleh rencana kita sendiri. Jadi bayangkan, kalau nanti bulan Februari Anda punya hajat besar, misalnya rencana besar di bulan Februari yang akan datang tahun depan, Anda punya rencana, Anda rencanakan dari sekarang. Kalau rencana itu menurut Anda penting dan besar, rencana itu kan akan terngiang dari sekarang. Walaupun Februari itu masih 2 bulan lagi. Dan selama itu Anda terkurung, kebebasan Anda, dunia Anda dipersempit oleh rencana Anda. Dan segala yang tidak sesuai dengan rencana Anda tolak. Anda sudah tidak hidup terbuka. Hidup Anda sudah tidak enjoy. Karena Anda sudah punya rencana dan Anda melupakan indahnya rencana Tuhan. Itu kalau bulan Februari. Rencana besok aja. Acara tahun baru besok ada rencana ini. Ini sudah menyempitkan hidup kita. Belum lagi ketika rencana itu ternyata tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Berbeda dengan ekspektasi kita, maka kita akan sangat kecewa. Sudah sebelumnya sudah terkurung, setelah sampai pada titik hanya, kita ternyata kecewa. Ini gara-garanya adalah kita tidak paham kehidupan ini. Jadi kita belajar tentang kehidupan ini adalah supaya kita bisa mendudukkan kehidupan kita sesuai kedudukannya. Menempatkan hidup kita sesuai posisinya. Coba kita mau ke belakang, kita periksa ke belakang. Hidup kita ini kan bukan rencana kita. Kita ada ini kan bukan rencana kita. Kita wujud menjadi manusia, bukan rencana kita. Kita lahir di zaman kita ini. Kenapa kita tidak lahir di zaman batu? Kenapa kita tidak lahir di zaman, kalau di Indonesia itu zaman penjajahan? Kenapa kita tidak lahir di zaman Nabi? Kenapa kita lahir di zaman ini? Ini bukan rencana kita. Kembali ke sini. Jadi harus kita kembalikan.
Hidup ini kan bukan rencana kita. Tapi kita kan setiap hari sibuk dengan rencana kita. Kita kan direpotkan oleh rencana kita. Dan kita melupakan rencana, indahnya rencana Tuhan. Jadi hidup ini sejak awal sudah bukan hak kita. Bukan rencana kita. Bukan aku tapi Tuhan. Ini Allah semua. Ini kedudukan yang sebenarnya hidup ini. Jadi kedudukannya kehidupan yang kita alami ini adalah indahnya rencana Tuhan. Bukan rencana kita. Apakah kita tidak boleh merencanakan? Boleh, merencanakan boleh. Karena kalau kita tidak punya rencana sama sekali, tidak punya rencana sama sekali, itu sama dengan kita tidak bersyukur atas pikiran. Karena pikiran kita ini memang fungsinya untuk merencanakan, menganalisa, mengimajinasikan sesuatu, mengira-ngira, membuat perkiraan, taksiran, prediksi, hitungan. Lalu kita menciptakan rancangan, rencana, membuat track. Ini adalah mensyukuri pikiran, tidak salah, boleh. Tetapi dia harus ditempatkan di dalam indahnya rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya ketika Anda merencanakan, misalnya saya bulan Februari mau membangun rumah. Rencana bulan Februari mau membangun rumah. Kan di situ ada rencana mencari bahan bangunannya bagaimana, lokasinya bagaimana, biaya pengerjaannya bagaimana. Semuanya kan direncanakan. Nah, rencana kita itu harus ada di dalam indahnya rencana Tuhan. Jadi ketika kita membuat rencana, harus kita ini sadar bahwa rencana yang saya buat melalui pikiran saya ini, rencana ini adalah rencana Tuhan. Jadi yang mentakdirkan saya berpikir membuat rencana ini adalah Tuhan. Jadi kita masukkan rencana ini. Jadi sadar ketika merencana itu sadar bahwa yang membuat saya berpikir adalah Tuhan, karena bukan aku tapi Tuhan. Ini Allah semua. Jadi yang membuat rencana yang saya lakukan ini adalah di dalam indahnya rencana Tuhan. Sehingga nanti jadinya bagaimana, ya terserah. Bagaimana Tuhan menjadikannya. Jadi yang namanya, kalau dibahasakan tawakal, tawakal itu bukan setelah kita berusaha. Tadi kemarin ada yang nanya ke saya, kalau sudah mentok baru tawakal, bukan itu. Tawakal itu adalah sejak awal langkah itu sudah tawakal.
Sekali lagi kawan-kawan, malam ini kita bicara tentang indahnya rencana Tuhan. Jadi hidup ini bukan rencana kita. Sejak awal kita hadir di dunia ini, wujud seperti ini, saat ini, di sini seperti ini. Mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai anak, mempunyai tetangga, bukan rencana kita. Kayak kalau kamu beli perumahan. Kalau kamu beli perumahan, kamu kan hanya milih rumah yang sudah jadi, ya. Kamu tidak bisa milih tetangga. Tidak ada rencanamu punya tetangga yang begini, yang begitu. Ketika Anda masuk kerja kan juga begitu. Anda tidak memilih teman kan. Anda masuk ke kantor, ya ternyata ketemu ini, ketemu yang cerewet, ketemu yang apa namanya, suka usil, ketemu yang baik-baik, macam-macam. Tidak ada rencana kita. Kita masuk ke pasar juga ketemu macam-macam, tidak ada rencana kita. Tidak ada. Karena ini bukan rencana kita, ini indahnya rencana Tuhan. Jadi ini soal menempatkan hidup kita kepada posisi yang sebenarnya. Jadi kalau hari ini saya sedang merencanakan apa saja, rencana ini masuk di dalam indahnya rencana Tuhan. Saya ulangi ya. Supaya mancep, kita praktek besok pagi. Atau nanti malam sudah mulai praktek, yang sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan. Semua yang Anda rencanakan dalam pekerjaan Anda masukkan dalam indahnya rencana Tuhan. Jadi Anda jangan terkotak, jangan sempit oleh rencana Anda sendiri. Pernahkah Anda mendapatkan informasi? Pernahkah barangkali Anda pernah tahu mendengarkan ya tentang orang-orang yang sama-sama kita kenal, orang-orang besar di Indonesia yang sama-sama kita tahu, yang muda. Barangkali Anda pernah mendapatkan informasi misalnya tentang presiden yang sekarang, Presiden Jokowi. Apakah dia memang sejak dulu merencanakan untuk jadi presiden? Yang saya tahu kan dia tukang kayu. Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono, apakah sejak awal dia sudah merencanakan dirinya menjadi presiden? Tidak. Jadi hidup Anda sendirilah ya. Hidup Anda sendiri aja. Jadi itu orang-orang besar yang sudah kita ketahui. Semua mereka menjadi seperti itu kehendaknya Tuhan. Indahnya rencana Tuhan saja. Bukan rencana mereka. Sampai bintang-bintang menjadi bintang, artis-artis ternama. Orang-orang berbakat yang hebat itu bukan rencana mereka. Menjadi seperti itu. Saya ketemu kemarin dengan Ebit GAD. Dia menceritakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin jadi penyanyi. Ebit GAD yang dikenal sebagai penyanyi balada itu sebenarnya dia tidak ingin jadi penyanyi, tidak pernah bercita-cita menjadi penyanyi. Dia inginnya menjadi penyair. Tapi indahnya rencana Tuhan, dia menjadi penyanyi yang legend, yang khas, yang tidak ada duanya. Indahnya rencana Tuhan. Bukan rencananya Abid.
Ebit GAD itu nama aslinya kan Abid Gofar. Bukan Ebit, Abid. Ya, sampai disebut Ebit itu juga bukan rencana. Bukan nama rencanaan. Bukan direncanakan nama itu. Nama itu kebetulan kemudian dipakai gitu aja. Supaya keren-kerenan. Dan itu spontanitas. Sama dengan nama Jokowi itu kan namanya bukan Jokowi. Jokowi Dodo. Ya kayak gitu-gitu. Ini semua rencana Tuhan. Indahnya rencana Tuhan. Yang jadi presiden yang nanti di tahun 2024 Presiden Republik Indonesia itu ada di dalam indahnya rencana Tuhan. Nah, di dalam hidupmu sendiri, kamu punya anak berapa? Anakmu siapa saja? Karakternya bagaimana? Ya, laki apa perempuan? Normal apa cacat? Kesukaannya apa? Kepandaiannya bagaimana? Kepatuhannya bagaimana? Bukan rencanamu. Istrimu siapa? Bukan rencanamu. Mertuamu siapa? Apa kira-kira ada yang cari jodoh itu cari mertua dulu? Kodok-kodok kita tidak pernah tahu, kita hanya menjalani seperti wayang ya. Kalau cari jodoh itu cari mertuanya dulu. Wow, cari figur mertua sesuai rencana saya, cari mertua yang begini. Ya bisa saja ya. Cari mertua yang kaya, ya, supaya nanti tidak repot-repot bekerja. Setelah dapat ternyata tidak sesuai rencana. Setelah mendapatkan mertua kaya malah banyak disuruh bekerja. Karena orang kaya itu makin sibuk, makin banyak usahanya. Jadi makin tidak bisa nganggur dia. Wah, kalau tahu begini enak jadi mertua yang kere aja ya. Wes paling jagongan, rokokan, diajak gaple. Selesai. Iya, kalau mertuanya kaya, wong malah nggak bisa diem. Padahal rencananya tidak begitu. Saya ingin cari mertua yang kaya supaya tidak berat-berat bekerja. Karena kaya kan uangnya banyak, pikirnya begitu tapi malah repot. Jadi indahnya rencana Tuhan supaya kita tidak terkurung oleh rencana kita. Ini akan membuat hidup kita yang kita jalani itu jadi Masya Allah nikmat. Jadi kita harus selalu terbuka. Jadi caranya hidup kita ini selalu terbuka. Selalu siap terhadap apa saja yang direncanakan Tuhan buat kita. Ya karena memang Tuhan yang berhak punya rencana, yang sesungguhnya berhak punya rencana kan Tuhan. Jadi bagaimana besok pagi itu apa kata Tuhan? Apa rencana Tuhan untuk saya besok pagi? Saya akan ketemu siapa? Saya akan makan apa? Saya minum apa? Menikmati apa? Saya mau jalan kemana? Itu ada di dalam rencana Tuhan. Dan malam ini sudah jadi. Tapi kita tidak tahu. Tapi kita bayangkan besok pagi saya mau ini, mau itu. Bisa jadi yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi kita harus terbuka terhadap indahnya rencana Tuhan. Sehingga kalau kita punya keinginan apa saja, keinginan kita itu kita tempatkan dalam indahnya rencana Tuhan. Kalau keinginan itu tidak kita capai, kita nggak kecewa. Karena keinginan kita itu sudah masuk dalam indahnya rencana Tuhan. Kalau yang saya inginkan tidak tercapai, pasti rencana Tuhan lebih baik. Yang saya rencanakan sudah baik, tapi kenyataannya akan lebih baik. Karena Tuhan selalu bersifat lebih di dalam memberi. Yang
bukan yang baik, yang terbaik. Jadi kita harus terbuka. Tahun 2024 seperti apa nanti yang kita alami? Indahnya rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita ini selalu terbuka. Asik gitu, asik ya, asik terhadap indahnya rencana Tuhan. Misalnya gini ya, misalnya saja. Susiai, amin, amin. Misalnya kita nggak punya uang ya, misalnya kita sedang nggak punya uang. Dulu kalau rencana A gagal, ganti rencana B, rencana A dan B gagal semua. Tuhan selalu punya rencana X. Tuhan selalu, semua rencana Tuhan, kenapa harus ada surga dan harus ada neraka, guru? Kalau semua sudah rencana Tuhan, ya sudahlah, terserah Tuhan aja. Rencananya kita dimasukkan neraka, apa dimasukkan surga gitu. Semua ini diciptakan tujuannya adalah untuk surga. Kalau ngomongin surga neraka ya, ngomongin surga neraka. Saya jadi nggak ketemu tadi yang mau saya omongin, nanti lupa. Ya wes, itu saya simpen dulu ya. Misalnya kita sedang nggak punya uang. Ini lagi nggak punya uang ya. Tapi kita punya acara yang mau kita jalankan dan membutuhkan biaya. Nah, indahnya rencana Tuhan ini nanti yang kita tunggu. Ini sudah mepet harinya, sudah mendekati hari H, tapi saya belum punya uang. Kalau kita punya indahnya rencana Tuhan, Masya Allah. Jadi yang kita rencanakan kan, kalau nanti itu acara terjadi, saya mengeluarkan ini, itu, sehingga saya membutuhkan uang. Tapi nyatanya uang tidak ada. Dan kita percaya kepada indahnya rencana Tuhan, maka ketika hari itu terjadi, benar-benar semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Indahnya rencana Tuhan. Dan kita nggak tahu sekarang, apakah itu dengan uang atau tidak dengan uang. Kalau dengan uang, bagaimana caranya uang itu datang. Kalau tidak dengan uang, bagaimana acara itu berlangsung tanpa uang, atau uang bukan dari kita dan lain sebagainya. X kita tidak tahu, tapi kita percaya indahnya rencana Tuhan. Dan ini kalau benar-benar dikuatkan, jadi kita nggak panik, nggak usah panik. Jadi kalau indahnya rencana Tuhan pasti indah. Wong ini yang punya Tuhan sendiri kok. Hajat ini yang punya rencana Tuhan sendiri, pasti indah. Kita yakin Tuhan nggak mungkin berbuat yang tidak indah. Jadi rencana Tuhan pasti indah. Sudah gitu aja. Nanti lihat sendiri. Nanti buktikan sendiri. Dalam keadaan apapun, indahnya rencana Tuhan itu yang kita tunggu. Jadi kita ini selalu menunggu indahnya rencana Tuhan. Siang, malam, masa yang akan datang, yang kita tunggu hanya indahnya rencana Tuhan. Karena yang berhak ini memang hanya Tuhan. Kalau sudah seperti ini kan surga. Ini kan surga. Kurniawan tadi tanya, kalau semua rencana itu, ini kan surga. Memang Tuhan menciptakan kita, direncanakan untuk di surga. Jadi kita ini, takdir kita ya. Jadi kita ini, potongan kita ini, atau jodoh kita ini surga. Jadi kita memang diciptakan untuk enak,
untuk bahagia, untuk surga. Jadi indahnya rencana Tuhan itu adalah surga itu. Bukan neraka. Neraka itu kan tadi itu. Rencana kita sendiri itu neraka. Tapi kalau rencana kita dimasukkan indahnya rencana Tuhan, rencana kita menjadi surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kawan-kawan sekalian, coba ini kita praktekkan ya di dalam kehidupan kita, apa-apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kalau kita merencanakan sesuatu, kita harus berkesadaran bahwa rencana yang ketika kita merencana itu adalah rencananya Tuhan. Jadi ketika kita sedang merencana itu adalah rencananya Tuhan. Jadi saat kita sedang merencana itu adalah takdir Tuhan. Jadi ketika kita sedang merencana, itu bagi takdir Tuhan itu adalah kenyataan. Sudah terjadi bahwa saya merencana. Itu yang saya sebutkan tadi, rencana kita dimasukkan dalam rencana Tuhan. Jadi sadari bahwa saya ini merencanakan apa saja. Ini rencana, ketika merencanakan ini begini. Sadari bahwa ini adalah di dalam rencananya Tuhan. Ini adalah takdir Tuhan. Ini adalah kenyataan perbuatan Tuhan. Sehingga hasil dari rencana ini adalah di tangan Tuhan sendiri. Bukan di tangan kita. Jadi kita enteng. Dan kita menunggu indahnya rencana Tuhan. Jadi apa kabar besok pagi? Besok pagi itu hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 30 Desember. Yang mungkin sebentar lagi, kurang beberapa menit. Sabtu 30 Desember 2023. Indahnya rencana Tuhan di hari Sabtu besok itu. Yang kita tunggu. Dan Tuhan selalu memberikan kejutan-kejutan. Nah, kalau kita seperti ini, jadi kita selalu terbuka, kita tidak membebani hidup kita sadar betul ini Allah semua. Sehingga yang merencanakan nanti saya, waktu nanti saya itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Yang muncul adalah indahnya rencana Tuhan. Jadi hidup ini, kalau kita seperti ini, kita akan sepenuhnya menerima. Karena sejak awal kedudukan kita ini adalah akseptor, penerima. Kita menerima diciptakan menjadi manusia, kita menerima diciptakan wujud seperti wujud kita ini, kita menerima diciptakan pikiran kita seperti ini, perasaan kita, karakter kita ini seperti ini, kebiasaan kita diciptakan seperti ini, kesukaan kita, hobi dan kecenderungan kita ditempatkan di masyarakat yang seperti ini. Tidak dijadikan suku terasing di tengah hutan. Semuanya ini kan rencananya Dia, rencananya Tuhan. Bukan rencana kita. Maka jangan menyiksa diri dengan membuat rencana sendiri dan mencapainya sendiri. Selalu lihatlah indahnya rencana Tuhan di dalam
rencana hidup Anda. Apa-apa yang Anda rencanakan, lihatlah indahnya rencana Tuhan di dalam rencana Anda. Saya menyaksikan kenyataan kehidupan ini, seperti saya bicara tadi, tidak direncanakan presiden itu menjadi presiden, tidak direncanakan pelawak itu menjadi pelawak oleh orangnya sendiri. Jadi hal-hal kesialan, hal-hal yang tidak diinginkan, kadang-kadang membuatnya terjerumus dalam kesuksesan. Hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang sepertinya kebetulan, yang membuat seseorang itu menjadi tampak seperti sekarang ini. Dan kisah-kisah seperti itu sangat meyakinkan nyata bahwa ini semua rencana Tuhan. Itu saja untuk malam ini. Semoga ya kita bisa praktek, jadi dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mengembalikan, mendudukkan hidup kita kepada yang sebenarnya. Bahwa hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang saya, bukan tentang kita, ya. Hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini adalah kisahnya Tuhan sendiri. Hidup ini ekspresinya Tuhan sendiri, bukan aku tapi Tuhan. Ini semua, ini Allah semua.